Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladi adnan. وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن جسمية والجهة والزمان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah 6 keutamaan Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah. Lailatul Qadar adalah di antara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah malam yang penuh kemuliaan. Ibadah di dalamnya lebih utama daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Umat-umat Nabi terdahulu bisa beribadah di dunia ini dalam jangka waktu yang lama karena Allah menjadikan usia mereka panjang-panjang. Sedangkan umat Muhammad meskipun usia mereka rata-rata hanyalah antara 60 hingga 70 tahun, akan tetapi Allah menganugerahkan Lailatul Qadar kepada mereka. Dengan adanya Lailatul Qadar, umat Nabi Muhammad berkesempatan mendapatkan pahala dengan ukuran usia yang panjang meskipun hidupnya tidak lama di dunia ini. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Apa saja keutamaan Lailatul Qadar? Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana kita tahu bahwa proses turunnya Al-Qur'an terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke satu tempat di langit yang pertama atau langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Dalam tahap pertama ini Al-Quran diturunkan semuanya dari awal hingga akhir secara lengkap. Hal itu terjadi pada malam Lailatul Qadar yang saat itu bertepatan dengan malam 24 Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurat diturunkan pada malam ke-6 Ramadan. Injil diturunkan pada malam 13 Ramadan. Zabur diturunkan pada malam ke-18 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Al-Baihaqi dan lainnya. Tahap kedua, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah di langit yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahap kedua ini, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab dan peristiwa tertentu selama kurang lebih 23 tahun. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq adalah yang pertama diturunkan kepada beliau di Gua Hira dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan hal itu menurut sebagian ulama
terjadi pada malam 17 Ramadan, atau dasar inilah kemudian malam tanggal 17 Ramadan diperingatkan oleh umat Islam sebagai malam nuzulul Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah." Artinya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan atau malam Lailatul Qadar. Ketiga, pada malam Lailatul Qadar Allah memberitahukan kepada para malaikat mengenai apa yang terjadi di kalangan para hamba-Nya sampai datangnya Lailatul Qadar pada tahun berikutnya. Allah memberitahukan kepada para malaikat siapa saja yang lahir, siapa saja yang mati, ditimpa musibah, sakit, siapa saja yang sehat, siapa saja yang dilapangkan rezekinya, disempitkan rezekinya, dan lain sebagainya dalam kurun 1 tahun ke depan. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa itulah makna daripada ayat fiha yufraqu kullu mri'in hakim, yang artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Surah An-Nur ayat keempat. Hikmah yang keempat adalah amal soleh pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan selama 1000 bulan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kelima, para malaikat dari setiap langit turun memenuhi lapisan bumi, mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap orang yang menghidupkan malam itu dengan berbagai macam ibadah. Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, jika tiba Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun dengan serombongan malaikat lalu mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap hamba yang berdiri atau duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka turun dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Yang keenam, Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan keberkahan bagi para wali dan orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Pada malam itu, setan tidak dapat berbuat buruk kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Kesejahteraan atau keselamatan sampai pada terbit fajar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu kapan terjadinya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terjadi 1 kali dalam 1 tahun di bulan Ramadan. Mungkin saja ia terjadi pada 1 malam di antara malam-malam Ramadan, mungkin pada malam pertama, malam ke-9, atau malam-malam yang lain. Akan tetapi kemungkinan besar ia terjadi pada salah satu dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan." Artinya, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana dikutip oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Wahhab bahwa Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi pada malam 21 atau malam 23 Ramadan. Sedangkan para ulama yang lain berpendapat kemungkinan besar Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Lalu mengapa Lailatul Qadar keberadaannya dirahasiakan? Salah satu hikmahnya adalah agar kita senantiasa beribadah terus-menerus tanpa henti pada tiap malam di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Apa saja tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar? Dalam kitab Jawahir Al-A'immah disebutkan bahwa di antara tanda-tandanya adalah melihat cahaya yang bukan cahaya matahari,
cahaya bulan atau cahaya listrik, melihat terbitnya matahari pada keesokan harinya berbeda dengan saat ia terbit di hari-hari lainnya, yaitu dalam keadaan putih dan tidak banyak memancarkan cahaya. Melihat pohon bersujud dan lain sebagainya, sebagian orang melihat tanda-tanda itu dalam mimpi, dan sebagian yang lain melihatnya dalam keadaan terjaga. Dan melihatnya dalam keadaan jaga adalah lebih sempurna keberkahan dan kemuliaannya. Barang siapa yang melihatnya dalam keadaan terjaga, maka sungguh ia telah melihat Lailatul Qadar. Sedangkan melihatnya dalam keadaan mimpi adalah sebuah kebaikan. Dan barang siapa yang tidak melihat tanda-tanda tersebut, akan tetapi ia bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada malam itu, maka ia memperoleh keberkahan yang agung. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang semestinya dilakukan ketika melihat tanda Lailatul Qadar? Yang dilakukan adalah menghidupkan malam itu dengan berbagai macam ibadah, seperti memperbanyak membaca istighfar, zikir, salat-salat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, beriktikaf di masjid, dan lain sebagainya, serta memperbanyak doa, terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah, kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, mencintai pengampunan, maka ampunilah dosa-dosaku. Hadirin rahimakumullah, mari kita tekadkan untuk menepikan semua kesibukan di waktu yang penuh berkah ini, terutama di malam-malam ganjil. Yang kita harapkan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Mari kita sibukkan diri kita dengan menghidupkan, dengan ketaatan kepada Rabb kita yang Maha Agung. Kita perbanyak doa, istighfar, meminta ampunan dan keridhaannya dengan seikhlas-ikhlasnya dan tertunduk dan penuh dengan penghayatan. Mudah-mudahan Allah memberkahi waktu kita, memperbaiki keadaan kita, menambah ketaatan kita, menjadikan kita orang-orang yang bahagia di akhirat, dan menjauhkan kita dari ketakutan dan kesedihan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستنوه بفضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.